Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Apriani. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Desti Dwi Aryani selaku dosen penguji yang telah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Chok Kim Jo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan S dengan hipertensi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, lansia adalah seseorang yang mengalami tahap akhir dengan perkembangan kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, disebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Menurut Dewi 2014, data Riskesdas tahun 2018 mencatat bahwa lansia di Indonesia sebagian besar memiliki penyakit degeneratif dan atau gangguan kesehatan kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Prevalensi di Indonesia tahun 2018 sebesar 34,11%. Prevalensi hipertensi pada penduduk di Indonesia yang berusia 18-24 tahun sebesar 13,22%, umur 25-34 tahun 20,13%, umur 35-44 tahun 31,61%, umur 45-54 tahun 45-32%, umur 55-64 tahun 55,22%, umur 65-74 tahun 63,22%, dan mengalami peningkatan pada umur lebih dari 75 tahun, yaitu 69,53%. Sedangkan prevalensi hipertensi yang tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,13%. Sedangkan yang terendah di Provinsi Papua yaitu 22,22%. Sedangkan prevalensi di Pontianak tahun 2018 sebesar 32,8% dari jumlah penduduk dewasa. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu jenis penyakit yang mematikan di dunia, dan faktor risiko paling utama terjadinya hipertensi yaitu faktor usia, sehingga tidak heran penyakit hipertensi sering dijumpai pada manusia senja, pada usia senja atau usia lanjut, menurut Fauzi 2014. Kurangnya pengetahuan tentang masalah hipertensi pada lansia akan mengakibatkan tidak tepatnya penanganan yang dilakukan pada penderita, baik itu dalam mengatasi nyeri akut yang diakibatkan oleh hipertensi maupun masalah lainnya. Di sini peran perawat sangat penting untuk membantu pasien dalam mengatasi nyeri, yaitu dengan melakukan manajemen nyeri, untuk mengatasi nyeri akut yang diderita oleh pasien, dan melakukan edukasi kesehatan untuk merubah pola kebiasaan hidup pasien dan keluarga. Selain itu, peran aktif dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan demi keberhasilan klien dalam menurunkan hipertensi. Rumusan masalah. Bagaimana penata laksanaan asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan S dengan hipertensi di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya? Tujuan umum untuk mengetahui gambaran tentang pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan S dengan hipertensi di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Tujuan khusus untuk mendapatkan gambaran pengkajian pada lansia dengan hipertensi. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran diagnosa keperawatan pada lansia dengan hipertensi. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran intervensi keperawatan pada lansia dengan hipertensi. Yang keempat, untuk mendapatkan gambaran implementasi keperawatan pada lansia dengan hipertensi. Yang kelima, untuk mendapatkan gambaran evaluasi keperawatan pada lansia dengan hipertensi. Yang keenam, untuk mengetahui kesenjangan antara teori yang ada dengan kasus yang terjadi pada Tuan S. Baiklah, selanjutnya pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, definisi nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Tanda dan gejala mayor. Subjektif, mengeluh nyeri. Objektif, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Tanda dan gejala minor. Subjektif, tidak ada. Objektif, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis. Penyebab, yang pertama agen
pencedera fisiologis. Yang kedua, agen pencedera kimiawi. Yang ketiga, agen pencedera fisik. Fisiologi nyeri, menurut Cozier 2011 terdapat 5 fisiologi nyeri, yaitu yang pertama nosisepsi, yang kedua tranduksi, yang ketiga transmisi, yang keempat persepsi, yang kelima modulasi. Kemudian skala nyeri numerik, skala nyeri deskriptif, dan phases scale atau skala wajah. Yang kedua itu Grothendieck, definisi lanjut usia adalah populasi manusia yang telah mencapai usia 65 tahun. Batasan usia lanjut usia menurut WHO 2013 adalah yang pertama usia pertengahan, yaitu kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Yang kedua usia lanjut, yaitu kelompok usia 55 sampai 65 tahun. Yang ketiga lansia muda, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun. Yang keempat lansia tua, yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun. Yang keenam, lansia sangat tua, yaitu kelompok usia di atas 90 tahun. Penyakit yang menonjol pada lansia, menurut Nugroho, penyakit yang menonjol pada lansia yaitu gangguan pembuluh darah, gangguan metabolik (DM), gangguan persendirian artritis, sakit pinggang dan terjatuh, kemudian gangguan sosial, kurang penyesuaian diri dan merasa tidak punya fungsi lagi. Hipertensi. Definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Etiologi. Genetik, respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekspresi atau transport RNA. Kemudian obesitas, terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Kemudian stres karena lingkungan. Yang keempat, hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Faktor risiko hipertensi. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah, riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, dan ras. Kemudian faktor yang dapat diubah yaitu merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kebiasaan minum kopi, kebiasaan konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, dan kebiasaan konsumsi makanan berlemak. Komplikasi yang terjadi yang diakibatkan hipertensi, pertama penyakit jantung, penyakit ginjal, otak, mata, dan kerusakan pada pembuluh darah arteri. Kemudian penata laksanaan, pengaturan diet, penurunan berat badan, olahraga, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Askep teori, gejala, riwayat hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung kronis atau katup dan penyakit cerebrovaskuler. Yang kedua, episode palpitasi. Selanjutnya tandanya peningkatan tekanan darah, denyutan jelas dari karotis, ugularis, radialis, takikardia. Yang ketiga, murmur stenosis pulpular. Yang keempat, distensi vena jugularis. Yang kelima, kulit pucat, sianosis, suhu dingin. Kemudian selanjutnya pengisian kapiler mungkin lambat atau tertunda. Diagnosa yang didapatkan yaitu ada 3, penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan upperload. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan darah vaskuler cerebral dan iskemia. Kemudian yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Untuk intervensinya ada 3 juga. Yang pertama, perawatan jantung. Yang kedua, manajemen nyeri. Dan yang ketiga, manajemen energi. Baiklah, selanjutnya bab 3, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian status kesehatan yang ditemukan. Tuan S mengatakan ia mengalami hipertensi dan nyeri pada ekstremitasnya sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan utamanya pusing, nyeri pada leher dan pundak yang terasa berat dan berdenyut. Nyeri terjadi saat pasien beraktivitas kira-kira 15 menit. Nyerinya seperti tertekan dan berat sampai keluar keringat saat menahan sakit dengan skala nyeri yang dirasakan pasien 6-7. Klien mengatakan susah untuk tidur dan sering terbangun karena nyeri di kepala. Pasien tidur malam hanya 4-5 jam, sedangkan tidur siang jarang dikarenakan pasien bekerja. Kadang-kadang pasien tidur siang hanya 1-2 jam. Pasien mulai tidur malam sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Klien mengatakan tidak mengetahui tentang apa itu hipertensi. Klien mengatakan tidak begitu mengerti cara mengatasi penyakit hipertensi. Klien mengatakan masih sering mengkonsumsi garam yang berlebih karena pasien suka asin, makan berlemak, ikan asin dan kopi, serta merokok. Ini terkaji dari Tuan S yang melakukan kebiasaan tidak sesuai dengan anjuran. Diagnosa keperawatan ditemukan ada 3 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Ditandai dengan data subjektif, klien mengatakan nyeri di bagian leher dan pundaknya.
nyeri seperti tertekan, benda berat, bahkan sampai berkeringat saat menahan sakit, dengan skala nyeri 6-7, dan nyeri terjadi saat pasien melakukan aktivitas sekitar 15 menit. Data objektif, pasien tampak meringis, klien tampak gelisah dan sesekali memegangi kepalanya. Intervensi keperawatan, yaitu dengan manajemen nyeri. Implementasi yang dilakukan selama 3 hari, dari tanggal 29 Maret, 30 Maret, dan 4 April, sesuai dengan intervensi yang sudah direncanakan, termasuk terapi rebusan daun salam dan terapi napas dalam. Evaluasi hasil implementasi yang sudah dilakukan, terjadi penurunan skala nyeri yang awalnya 6-7 menjadi 4, sehingga didapatkan hasil nyeri teratasi sebagian. Yang kedua, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, ditandai dengan data subjektif. Klien mengatakan susah untuk tidur dan sering terbangun karena nyeri di kepala. Pasien tidur malam hanya 4-5 jam, sedangkan tidur siang jarang dikarenakan pasien bekerja. Kadang-kadang pasien tidur siang hanya 1-2 jam. Pasien mulai tidur malam sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Data objektif, klien terlihat mengantuk, sesekali terlihat menguap dan matanya memerah. Intervensi yang diberikan pada Tuan S adalah dukungan tidur. Implementasi yang dilakukan pada tanggal 29 Maret, 30 Maret, dan 4 April sudah sesuai dengan intervensi, termasuk menggunakan terapi bekam untuk mempermudah pasien tertidur. Evaluasi dari hasil implementasi sudah dilakukan, didapatkan hasil masalah teratasi pada tanggal 4 April, sehingga intervensi diberikan bisa dihentikan. Diagnosa yang ketiga, yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang hipertensi, ditandai dengan data subjektif. Klien mengatakan tidak mengetahui tentang apa itu penyakit hipertensi. Klien mengatakan tidak begitu mengerti cara mengatasi penyakit hipertensi. Klien mengatakan masih sering mengkonsumsi garam yang berlebih karena pasien suka asin, makanan berlemak dan ikan asin, kopi, dan merokok. Data objektif, klien tampak cemas, tampak bingung saat ditanya mengenai penyakit hipertensi. Intervensi yang diberikan pada Tuan S adalah edukasi kesehatan. Implementasi yang dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29 Maret dan 4 April, sudah dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan. Evaluasi dari hasil implementasinya sudah dilakukan, mendapatkan hasil masalah teratasi, sehingga intervensi bisa dihentikan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4, pembahasan. Yang pertama, pengkajian. Dari hasil pengkajian yang ditemukan pada Tuan S, terdapat beberapa tanda dan gejala yang sama dan tidak sama dengan yang ada di teori, yaitu nyeri akut. Tanda dan gejala yang sama adalah pasien mengalami peningkatan tekanan darah, berfokus pada diri sendiri, tampak meringis, terlihat gelisah, sulit tidur, proses berpikir pasien terganggu, dan diaforesis. Sedangkan tanda gejala yang tidak ditemukan pada kasus Tuan S dengan yang ada di teori adalah frekuensi nadi yang meningkat, pola napas berubah, nafsu makan yang berubah, serta menarik diri. Diagnosa. Dari ketiga diagnosa yang ditemukan pada pasien, penulis menemukan perbedaan diagnosa yang ada pada teori, yaitu penurunan curah jantung yang berhubungan dengan afterload dan intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan. Kenapa penulis tidak mengangkat diagnosa tersebut? Karena tidak ditemukan tanda dan gejala yang signifikan pada kedua diagnosa tersebut. Selanjutnya, intervensi. Berdasarkan diagnosa utama atau yang prioritas yang diangkat, penulis menyusun intervensi keperawatan sesuai dengan diagnosa utama yang diangkat. Kemudian intervensi yang dimodifikasi dipilih memungkinkan sesuai kondisi yang dialami atau dikeluhkan, namun tetap mengacu pada buku PPNI, yaitu SIKI, sehingga penulis tidak mengalami hambatan dalam penyusunan intervensi. Yang lebih konkret dalam intervensi asuhan keperawatan yang berpedoman pada PPNI dengan intervensi SIKI, dan yang tentunya dapat dimodifikasi sesuai kemampuan dan daya sumber yang ada serta kondisi klien Tuan S. Pada tahapan implementasi keperawatan ini, penulis melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan rencana atau intervensi keperawatan yang mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, dan telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi kemungkinan sumber daya yang ada. Intervensi yang tidak dilakukan pada pasien saat melakukan implementasi ialah pemberian kolaborasi terapi analgetik, karena terapi tersebut tidak bisa diberikan oleh perawat secara mandiri tanpa anjuran dari dokter, dan pasien sudah bisa mengatasi nyeri menggunakan terapi non-farmakologis yang sudah diajarkan oleh perawat. Evaluasi. Faktor penghambat dalam implementasi dalam asuhan perawatan ini untuk metode non-farmakologis, yaitu dengan meminum obat herbal rebusan daun salam, menurut penelitian yang dilakukan harus membutuhkan penyembuhan atau mengatasi nyeri lebih lama.
sehingga diperlukan implementasi non farmakologis yang terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Sedangkan metode asuhan keperawatan terapi relaksasi napas dalam, klien merasakan nyeri berkurang dengan sementara saja sehingga dibutuhkan pengaplikasian yang sering. Selanjutnya bab 5 penutup. Yang pertama kesimpulan. Pengkajian, tanda gejala yang tidak ditemukan pada kasus Tuan S dengan yang ada di teori adalah frekuensi nadi yang meningkat, pola napas berubah, nafsu makan yang berubah serta menarik diri. Yang kedua diagnosa, pada diagnosa keperawatan yang ada di teori ada 3 diagnosa yang didapatkan, yaitu penurunan curah jantung yang berhubungan dengan afterload, nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler, cerebral dan iskemia, dan intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan. Sedangkan pada diagnosa keperawatan yang didapatkan pada kasus Tuan S ada 3, yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yang kedua gangguan pola tidur yang berhubungan dengan nyeri dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi yang berkaitan dengan hipertensi. Dari diagnosa yang ditemukan pada kasus Tuan S dengan yang ada di teori terdapat 2 perbedaan diagnosa. Kemudian selanjutnya yang ketiga intervensi. Pada intervensi keperawatan yang didapatkan dari 3 diagnosa yang ditemukan pada kasus Tuan S adalah manajemen nyeri, dukungan tidur, dan edukasi kesehatan. Intervensi yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada di buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Yang keempat implementasi. Implementasi dalam asuhan keperawatan ini yang dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 29 Maret, 30 Maret dan 4 April 2021 adalah melakukan tindakan manajemen nyeri, dukungan tidur dan edukasi kesehatan, termasuk terapi non farmakologis, rebusan daun salam, terapi napas dalam dan terapi bekam. Implementasi yang tidak dilakukan berdasarkan intervensi yang telah direncanakan adalah kolaborasi pemberian obat analgetik. Hal ini tidak dilakukan karena perawat tidak dianjurkan memberikan obat tersebut tanpa kolaborasi dengan dokter, dan perawat sedang dalam masa melakukan kegiatan komunitas sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan obat kepada pasien. Evaluasi. Dari ketiga diagnosa yang ditemukan pada kasus Tuan S didapatkan hasil 1 diagnosa teratasi sebagian dan 2 diagnosa teratasi. Kesenjangan antara teori dengan kasus Tuan S. Kesenjangan yang ada pada teori dengan kasus yang ada pada Tuan S memiliki perbedaan dari segi tanda dan gejala yang ditemukan, perbedaan diagnosa yang telah didapatkan dari kasus Tuan S dan teori, serta keterbatasan perawat dalam implementasi pemberian terapi obat analgetik. Saran. Lansia. Adapun saran yang perlu diberikan kepada lansia atau keluarga adalah lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi, apalagi makanan yang mengandung kafein yang tinggi dan garam yang terlalu banyak. Diharapkan lansia dan keluarga bisa merubah pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang sehat. Kemudian sering-sering memeriksakan kesehatan, khususnya lansia, memeriksakan atau pengecekan tekanan darah atau lainnya yang diperlukan, guna mengatasi terlebih dahulu tanda gejala yang sudah ada dan dapat mencegahnya. Jika sudah memiliki gejala dan tanda hipertensi dan sudah mengalami nyeri yang luar biasa yang tidak tertahankan, diharapkan untuk konsultasi ke pelayanan kesehatan atau dengan dokter spesialis untuk meminimalisir risiko komplikasi yang akan terjadi akibat hipertensi. Serta diharapkan agar lansia dapat mengikuti kegiatan posyandu lansia secara rutin dan bisa mengikuti acara pendidikan kesehatan yang sudah diadakan oleh petugas kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada lansia, agar bisa meminimalisir tingkat kejadian hipertensi di Indonesia, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan lansia dan masyarakat bisa merubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk institusi pendidikan kesehatan, diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa atau mahasiswi dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, agar apa yang disampaikan mahasiswa bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menjadi role model untuk masyarakat tersebut, khususnya untuk lansia. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.